Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi A. Makna infak dan sodaqoh. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami makna infak dan sodaqoh. Kata infak berasal dari kata nafaqo, yang berarti keluar. Sementara itu, dalam Kamus Bahasa Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Sedangkan pengertian infak menurut istilah adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai kekuasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa pengertian infak adalah mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rizki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Infak terdiri atas beberapa macam. Adapun macam-macam dari infak tersebut adalah infak mubah, artinya mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah, misalnya sedekah untuk berdagang dan bercocok tanam. Kemudian infak wajib. Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu yang wajib, misalnya membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Kemudian
infaknya orang Islam namun tidak karena Allah Ta'ala, atau bisa jadi mengeluarkan uang untuk perbuatan maksiat. Selanjutnya adalah infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Misalnya infak untuk jihad, infak ke kotak amal, dan infak kepada yang membutuhkan. Nah, itulah pengertian infak dan macam-macamnya. Yang berikutnya adalah pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Sementara definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Dengan demikian, sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedekah terdiri atas beberapa macam. Adapun macam-macam dari sedekah itu sendiri adalah sedekah harta. Misalnya, memberi santunan kepada pengemis, memberi santunan kepada orang miskin, membantu korban bencana, dan lain sebagainya. Kemudian, sedekah sikap. Seperti halnya tersenyum. Tersenyum kepada sahabat atau guru ataupun orang lain adalah sedekah. Selain itu, menyingkirkan penghalang di jalan juga termasuk sedekah dan lain sebagainya. Kemudian, sedekah berupa lisan. Contohnya, berbicara dengan sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat thayyibah, menasehati orang agar melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Sedekah pikiran. Misalnya, memberikan ilmu atau mengajar kepada teman yang tidak bisa atau memerlukan bantuan kecuali pada saat ulangan. Selanjutnya adalah sedekah tenaga. Jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang dengan uang dan barang, maka kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga. Lalu, apa sih perbedaan antara infak dan sedekah? Kata infak mengandung pemberian yang bersifat materi, bisa berupa harta atau benda, uang, dan lain sebagainya. Pokoknya, semua yang bersifat materi disebut dengan infak. Akan tetapi, kalau sodakoh memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu bisa berupa materi maupun non-materi. Jadi, bisa berupa barang, bisa uang, dan juga berupa jasa. Dengan demikian, kalau infak hanya berupa materi, sedangkan sedekah dapat berupa materi dan jasa. Nah, itulah perbedaan antara infak dan sedekah. Sikapku, aku dapat mengetahui makna infak dan sodakoh. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.